ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah. Saya baca dan jamaah menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Akhina Abbas. Semoga dapat menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yakni pengumuman-pengumuman dari takmir masjid yang akan diwakili oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Paiman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami atas nama pesantren dan takmir masjid akan mengumumkan yang pertama, insya Allah menurut ru'yatul hilal pemerintahan Saudi Arabia bahwa satu Hijriyah atau tanggal 1 Hijriyah karena menentukan tahun atau ru'yatul hilal itu jatuh pada tanggal 1 Juli. Begitu Pak ya. Kemudian maka nanti berarti hari wukuf di Arafah itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian tentunya kita ada disunahkan bagi yang Allah belum kehendaki untuk haji atau bisa menunaikan haji atau tidak berada menunaikan haji, maka kita disunahkan yaitu puasa Arafah, yaitu pada hari Jumat. Kemudian tentunya setelah Arafah ini berarti pada hari Sabtunya adalah
Idul Adha atau Yaumun Nahar. Kemudian beberapa organisasi, ya, organisasi ini ada dua. Yang pertama Ru'yatul Hilal. Ru'yat sama-sama Ru'yatul Hilal kenapa berbeda? Ru'yatul Hilal yang pertama mengacu kepada kesepakatan OKI Organisasi Islam Seluruh Dunia tahun 1985 bahwa ketika kaum muslimin ketika menunaikan atau ketika penentuan hari raya Idul Adha itu mengacu kepada kesepakatan yang dilakukan di Ru'yatul Hilal di Madinah, karena ibadah pada bulan itu sesuai dengan menjadi patokan seluruh dunia untuk ibadah haji. Nah, maka dari situ termasuk berada di dalamnya Dewan Dakwah, bersesuaian juga kalender apa atau hisab oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bertepatan artinya pas bersamaan yang dilakukan Ru'yatul Hilal di pemerintah Saudi Arabia, yaitu pada insya Allah Yaumul Arafahnya itu pada hari Jumat, dan Sabtu itu adalah Yaumul Idul Adha atau Yaumul Nahar, hari penyembelian. Kemudian kalau yang kedua, kalau ada perbedaan yang hisab yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah, ini memang berbeda hari ini, bahwa hari ini beliau menetapkan Ru'yatul Hilalnya atau ketetapannya itu pada hari Sabtu, itu Yaumul Arafah sesuai dengan tanggal penetapan itu. Kemudian hari Ahad baru Yaumul Nahar. Jadi mengacu di sini mungkin dipahami kita bersama bahwa insya Allah nanti Ru'yatul Hilal kita di pesantren kemudian di masyarakat bersamaan dengan kalender yang atau hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu ketetapannya adalah pada hari Jumat itu Yaumul Arafah, kemudian pada Yaumul Sabat atau hari Sabtu itu adalah Yaumun Nahar atau hari penyembelian, berarti Idul Adhanya pada hari Sabtu. Nah, ini agar dimaklumi oleh masyarakat atau jamaah semuanya. Kemudian nanti kalau ada perbedaan ya kita tasamuh ya, artinya kita di sini mengadakannya pada hari itu. Kalau seandainya ada personal atau yang tidak sama, ya dipersilahkan, namanya ini al-ikhtilafu fil furu' rahmatun, bahwa perbedaan di dalam masalah cabang itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngurmatinya gimana kalau di satu tempat situ sudah diadakan ya berarti ngikut yang di luar atau ngikut yang masyarakat yang di luar. Caranya begitu, tapi tidak mengurangi silaturahmi kita. Nah, artinya tidak mengulangi silaturahmi kita lantaran perbedaan tadi. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi semua pihak, dan akhirnya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pengumuman yang disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Paiman. Semoga kita dapat mengambil apa yang beliau sampaikan. Menuju acara yang selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syamsul Arifin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berlimpah kenikmatan sehingga kita dapat mengamalkan salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya adalah salat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Baik, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita membaca kisah beliau, maka harapannya adalah kita bisa meneladani, kita bisa menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita telah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Singkat ceritanya, Rasulullah SAW pulang dari berdagang di Syam. Kemudian beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang keuntungan itu berbeda dari perniagaan-perniagaan sebelumnya. Artinya perniagaannya
Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi Sayyidah Khadijah sebelum diamanahkan kepada Rasulullah SAW itu untung. Tapi ketika diamanahkan kepada Rasulullah SAW, untungnya berlipat-lipat. Ya. Keuntungannya berlipat-lipat. Kemudian ditambah lagi laporan dari pembantunya Sayyidah Khadijah, Maisarah. Jadi Maisarah menikah kemarin sudah kita terangkan ya bahwa namanya Maisarah itu adalah laki-laki, ya, laki-laki. Jadi bukan perempuan. Jadi memberikan pengalaman yang sangat menarik ya ketika berdagang bersama Rasulullah SAW, menceritakan bagaimana kecerdasan, kecerdikan, kemudian kepiawaian Rasulullah SAW dalam berjual beli, akhlaknya yang sangat mulia. Kemudian diceritakan kepada Ibunda Khadijah, maka seketika itu pula Sayyidah Khadijah langsung tertarik ya untuk menikah lagi. Langsung tertarik untuk menikah lagi. Padahal sebelumnya Sayyidah Khadijah menikah, bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada janda masih cantik, kemudian kaya raya. Kira-kira bapak-bapak mana yang tidak tertarik? Kira-kira banyak bapak-bapak yang tidak tertarik itu. Ya, itu kecuali bapak yang tidak normal ya. Secara normal pasti wah ini menggiurkan sekali, ya kan? Ya. Tadinya mungkin bapak-bapak tidak punya keinginan untuk nikah lagi, tapi karena potensinya sangat menjanjikan, wah ini jadi daya tariknya begitu luar biasa. Jadi Sayyidah Khadijah mereka meskipun janda tapi masih cantik, kemudian kedudukannya terhormat, ditambah lagi kaya raya, bahkan konon dikatakan 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu dipegang oleh Sayyidah Khadijah. Bayangkan 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu dipegang oleh Sayyidah Khadijah. Nah, bagaimana nggak dikejar-kejar itu, ya kan? Jadi Sayyidah Khadijah sudah banyak yang datang untuk melamar, ya, tapi semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Lalu ketika mendengar tentang kepribadian Rasulullah SAW, ditambah lagi keberhasilannya dalam berdagang di Syam, itu tiba-tiba Khadijah langsung ingin nikah lagi, ya, langsung mengajukan permohonan. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya apa? Biasanya laki-laki yang melamar sinten? Perempuan. Nah ini kebalik. Karena laki-lakinya adalah laki-laki satu-satunya di dunia, nggak ada bandingannya, maka kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ya, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Jadi Sayyidah Khadijah segera gercep, gerak cepat, langsung memanggil temannya, kalau tidak salah namanya Nafisah binti Munayah. Nah, itu langsung dijadikan mak comblang, Singkat cerita sudah menikah gitu saja, kemarin kita sebutkan berapa mahar beliau? Mahar beliau adalah 60 ekor unta muda. Mahar beliau adalah ketika menikah, menikah adalah 60 ekor unta muda. Niku mahar Rasulullah. Rasulullah membayar mahar menikah 60 ekor unta. Bayangkan kalau 1 ekor unta katakanlah 30 juta, tinggal dikalikan pinten 60. Menikah. Jadi benar-benar di dalam mahar menikah sebenarnya
ada dua sisi ya, ada dua sisi. Kalau dari laki-laki memberikan mahar yang terbaik itu adalah upaya dari menghormati perempuan. Kemudian kalau perempuan dianjurkan untuk mempermudah mahar itu adalah dalam rangka memudahkan amal kebaikan. Jadi semuanya dihasung ya untuk berbuat baik. Berbuat baiknya calon suami adalah memberikan mahar yang terbaik. Kemudian calon istri adalah mempermudah mahar yang mudah, yang mudah, bukan yang gede. Jadi pokoknya dikasih mudah terima. Kemudian kalau yang laki-laki itu diupayakan memberikan yang terbaik. Jadi jangan terus yang pihak laki-laki mempermudah. Wah, itu kan mempermudah berarti ya seadanya. Ya, seadanya, cincin dari besi pun boleh. Ya, bukan seperti itu. Jadi artinya mempermudah itu supaya laki-laki bisa menghargai pihak calon istri, pihak perempuan. Kemudian dari pernikahan inilah Rasulullah SAW dikaruniai putra dan putri. Mereka putra yang pertama adalah Al-Qasim, sehingga Rasulullah SAW mereka mendapat kunyah, mereka adalah Abul Qasim. Bapaknya sinten? Bapaknya Qasim. Karena anak pertama Rasulullah SAW adalah Al-Qasim. Kemudian berikutnya adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian sinten? Kemudian Abdullah, dan terakhir adalah Fatimah. Nah, jadi Rasulullah SAW dari ibunda Khadijah mereka lahir keturunan Rasulullah SAW putra dan putri sebanyak 6 anak. Dan semua anak laki-laki Rasulullah SAW itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memasuki usia balik. Jadi ketika anaknya masih usia balita mereka kalau kita beribun Pak? Usia di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun. Itu adalah usia yang masih belum dicatat dosa. Jadi Rasulullah SAW mereka anak yang laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika belum memasuki usia balik. Kemudian anak putri Rasulullah SAW semuanya telah menjumpai Islam dan masuk Islam. Semuanya menjumpai Islam dan masuk Islam. Kemudian semuanya Allah takdirkan wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Seperti sinten Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Mereka semuanya wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Dan hanya satu yang wafatnya setelah Rasulullah SAW wafat, mereka Sayyidah Fatimah. Yang kemudian dari Sayyidah Fatimah inilah lahir Ahlul Bait Rasulullah SAW dari Hasan dan Husain. Yang mana dari Sayyid Hasan dan Husain ini di akhir zaman nanti akan lahir khalifah Allah yang terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi. Singkatnya adalah Al-Mahdi ini salah satu hadis Rasulullah SAW namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW dan nama bapaknya mirip dengan nama bapaknya sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Mahdi, bapak-bapak, ibu-ibu, ini banyak orang yang keblinger, dikit-dikit ngaku Al-Mahdi. Jadi
Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Mahdi menika simpelnya untuk mengecek itu Al-Mahdi yang asli atau yang palsu. Ini supaya bapak-bapak tidak napa nggih? Tidak kepincut sama orang gayanya bersorban, pakai jubah, tasbihnya besar-besar, ngaku Al-Mahdi. Oh, itu Al-Mahdi. Hati-hati, nggih. Ada satu panduan khusus, nggih. Ada satu panduan khusus dari Rasulullah SAW yang menandakan itulah Al-Mahdi yang asli. Ciri khususnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, ciri khususnya adalah Al-Mahdi diangkat oleh kaum muslimin. Al-Mahdi diangkat oleh sinten? Kaum muslimin. Dipaksa jadi Al-Mahdi. Nah, jadi kalau ada orang mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dirinya Al-Mahdi, sudah kita pastikan bahwa dia Al-Mahdi yang palsu. Palsu. Nah, jadi Al-Mahdi nanti di akhir zaman itu adalah diangkat oleh para ulama. Para ulama sudah berkumpul, mencari pemimpin umat Islam, karena umat Islam saat itu digambarkan dalam keadaan yang sangat kacau balau, dalam keadaan tertindas, terdolimi. Nah, lalu membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengeluarkan dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, saat itu baru ulama itu dengan basirohnya, dengan keilmuannya, lalu melihat ada orang yang sesuai dengan hadis, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu ulama tersebut mengangkat orang yang sudah teridentifikasi dengan sangat baik bahwa beliau Al-Mahdi. Dipaksa, Pak. Jadi Al-Mahdi itu dia baru mengaku Al-Mahdi ketika sudah dipaksa, sudah dihimpit oleh kaum muslimin. Jadi bukan karena pripun? Wara-wara di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, kula Al-Mahdi. Nah, mereka sudah jelas apa? Palsu. Sudah jelas palsu. Jadi, dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun Al-Mahdi palsu, meskipun Al-Mahdi palsu, ternyata tetap napa nggih? Kalau ibarat barang dagangan tetap payu. Artinya pripun? Cari pengikut, tetap ada yang jadi menapa? Pengikutnya. Tetap ada yang jadi pengikutnya. Nah, ini berarti menandakan menapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pentingnya kita memiliki ilmu. Pentingnya kita memiliki ilmu. Karena dengan ilmu itu kita terbimbing, dengan ilmu itu kita terbimbing dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mudah dipalingkan. Bahkan subhanallah naudzubillah min dzalik, bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya baru di Indonesia. Kayaknya baru di Indonesia. Oh, maaf. Sebelumnya sudah ada. Tapi akhirnya dia tobat. Apa itu? Ada nabi, ada orang ngaku nabi, dan dia jenis kelaminnya perempuan. Jenis kelaminnya perempuan. Dia perempuan, tapi ngaku menapa? Nabi. Padahal dari dulu Nabi dan Rasul mereka tidak pernah ada yang menapa? Enggak ada yang perempuan. Nah, ini ngaku Nabi perempuan, dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kita kira orang nggak akan percaya sama dia. Ternyata pengikutnya ribuan. Ternyata yang percaya sama orang ini ribuan. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan lebih mengejutkannya lagi, perempuan yang tadi ngakunya sebagai nabi, akhirnya berubah ngaku jadi, saya adalah malaikat Jibril. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya malaikat Jibril ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya. Kan lucu, malaikat Jibril ditangkap Kapolda Metro Jaya. Harusnya itu malaikat itu menghabisi polisi, karena polisinya mungkin bertindak sewenang-wenang, mungkin seperti itu. Nah, ini kebalikan. Malah polisinya yang nangkap malaikat Jibril. Tapi alhamdulillahnya yang ditangkap malaikat Jibril yang palsu. Dan
kabarnya sekarang orang ini sudah apa? Sudah mati, sudah mati, sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Ya. Wallahu alam shawab, apakah dia sempat taubat atau tidak? Ya, kalau tidak ya berarti subhanallah naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, ada peristiwa ya, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, ada peristiwa menika yang menunjukkan kecerdasan akal Rasulullah SAW. Tepatnya di saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Ya, usia 35 tahun. Ya. Jadi usia yang masih muda seperti itu, Rasulullah SAW bisa menjadi solusi maker, menjadi pemberi pemberi solusi yang jitu. Peristiwanya apa? Peristiwanya di saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kondisi Ka'bah menika sudah sangat memprihatinkan. Kondisi Ka'bah sangat memprihatinkan. Memprihatinnya gimana? Memprihatinkannya menika temboknya hanya setinggi manusia. Jadi tingginya yang semula melebihi tinggi badan manusia, mereka runtuh sehingga tinggi Ka'bah dindingnya itu hanya setinggi manusia dan tidak memiliki pintu. Dan akhirnya apa? Kalau ada barang-barang berharga, karena orang-orang Mekah kalau ingin memuliakan Ka'bah itu caranya mereka bersedekah, kemudian harta sedekahnya itu ditaruh di dalam Ka'bah, Nah, karena tidak ada pintu dan hanya setinggi manusia sehingga orang bisa mudah keluar masuk ke dalam Ka'bah, sehingga harta-harta yang disimpan di dalam Ka'bah sering jadi sering hilang, jadi sasaran pencurian. Jadi Ka'bahnya baru mau direnovasi, uangnya hilang. Nah, akhirnya masyarakat Mekah bersepakat. Oh, tahun ini kita akan merenovasi Ka'bah. Kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan harta-harta yang terbaik. Jadi ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, meskipun masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy saat itu disebut masyarakat jahiliyah, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang mereka masih pegang. Yaitu apa? Mereka tahu harta mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata di sini disebutkan mereka tidak menerima upah dari pelacur. Jadi kalau ada pelacur mau iuran bangun masjid, mereka ditolak. Kemudian ada begal mau ikut ikut iuran di masjid, mereka langsung ditolak. Kemudian ada lintah darat, rentenir, ada rentenir pengen ikut bangun masjid, langsung otomatis ditolak. Nah, jadi masyarakat Arab saat itu sudah mengerti harta yang baik dan harta yang tidak baik. Nah, akhirnya harta yang baik itu terkumpul, lalu mereka belikan bahan-bahan. Ya. Setelah bahan-bahan terkumpul, mereka datangkan arsitek. Jadi, ya, masya Allah, ya, meskipun bangunannya sederhana, tetap mereka memuliakan. Mereka memuliakan bangunan Ka'bah tersebut. Jadi bangunnya nggak asal-asalan, Bapak. Bangunnya tidak asal-asalan, harus mendatangkan arsitek ahli bangunan. Nah, ketika semuanya sudah terkumpul, ada satu masalah lagi. Mereka terngiang-ngiang sama peristiwa Bapak-bapak, Ibu-ibu.
mereka terngiang-ngiang sama peristiwa Ababil. Ngertos ya? Peristiwa Ababil. Raja Abraha dihancurkan oleh Allah lewat burung Ababil. Mereka terbayang-bayang. Dulu ada pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Belum sampai Ka'bah sudah Allah hancurkan. Lah ini kita mau merobohkan Ka'bah. Wah, nanti takut dikerutuki oleh burung Ababil. Nah, tapi mereka akhirnya mereka gini. Ambil kepala sukunya, kalau tidak salah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, mereka adalah salah satu orang penting di Mekah saat itu. Nah, itu disuruh naik ke atas dinding Ka'bah, coba Anda hancurkan dikit-dikit dulu. Nanti kalau Anda mukul tembok itu, kepiar, terus kesambar petir, ya kan? Kita semuanya akan kabur. Lari nggak jadi apa? Merenovasi Ka'bah. Tapi kalau Anda nggak apa-apa, berarti aman. Akhirnya pripun? Menapa menika? Walid bin Mughirah naik ke atas dinding, kemudian pripun? Dipukul, jeder. Rontok sedikit ngeten ya. Rontok sedikit, terus warga Mekah mereka nunggu. Tar dulu. Dia disambar petir atau enggak dulu? Dia berubah jadi gila atau enggak dulu? Ya kan? Setelah diamati, kayaknya dia tetap sehat. Berarti ini niat kita diterima oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka langsung berduyun-duyun untuk merobohkan Ka'bah. Akhirnya dirobohkan. Nah, ada peristiwa pas sudah sampai pondasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pas sampai pondasi, mereka ada yang coba untuk jukil. Jukil kenapa? Pondasi. Jadi pondasi mereka ya bagian yang paling dasar. Ada yang nyoba untuk ngambil pondasinya. Mereka dikisahkan pondasinya baru geser sedikit, Mekah terjadi gempa. Baru dicuil sedikit, jadinya langsung gempa. Grek. Nah, mereka langsung, sudah sampai sini saja. Berarti yang diridhoi untuk direnovasi pripun? Hanya tembok bagian atas. Bagian pondasi jangan dirubah. Akhirnya mereka sudah cukup sampai bagian temboknya saja. Akhirnya temboknya dinaikkan. Akhirnya mereka bangun. Akhirnya disebutkan bahwa dana yang dipakai saat itu menipis. Dananya menipis, akan tetapi bangunan Ka'bahnya mereka belum selesai. Akhirnya, pripun yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jenengan kalau ngertos Ka'bah mereka kan di luar yang berbentuk segi 4. Mereka kan di luarnya ada tembok bentuk letter U nika nggih. Pun nate mirsani gambar Ka'bah tadi. Di sekitar Ka'bah itu kan ada tembok paling setinggi manusia, setinggi leher. Mereka bentuknya seperti U. Pernah ningali tadi. Nah, mereka karena dananya kurang, akhirnya bagian itu tidak dibangun. Akhirnya sebenarnya di dalam area itu masih termasuk Ka'bah. Jadi di dalam letter U itu sebenarnya itu bangunan asli Ka'bah. Tapi saat itu karena dananya menipis, akhirnya yang dibangun hanya persegi 4. Hanya persegi 4. Kemudian singkat cerita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena kalau Ka'bah direnovasi, otomatis ada batu mulianya yang disebut dengan Hajar Aswad. Nah, itu kan disingkirkan terlebih dahulu. Nah, pas tembok Ka'bah ini sudah terbangun, selesai. Nah, maka terjadilah perselisihan kembali dan hampir-hampir terjadi baku hantam. Bukan cuma baku hantam, bahkan hampir terjadi bunuh-bunuhan. Nah, ini kan konyol, ya kan? Ini kan konyol. Habis kerja bakti beramal soleh, amal soleh,
mendirikan Masjidil Haram, mendirikan Ka'bah maksudnya, itu mereka harus Bapak Ibu, berselisih hampir bunuh-bunuhan. Kan konyol. Kenapa konyol? Karena di situ kan tanah haram yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk terjadi di sekitar tanah haram menika terjadi perselisihan, pertumpahan darah apalagi. Nah, menika. Nah, itu mereka berselisih, apa yang mereka perselisihkan adalah menempatkan Hajar Aswad dari tempat yang mereka singgahkan itu menuju ke tempat semula. Jadi untuk ditempatkan ke tempat semula itu penduduk Mekah jahiliyah saat itu mereka berselisih pendapat. Mereka merasa kabilahnya yang paling yang paling berhak untuk mengembalikan batu tersebut. Karena merasa lebih terhormat. Oh, saya kan yang ngurusi minumnya jamaah haji, saya yang paling berhak. Oh enggak, saya kan yang ngurusi urusan perang. Oh enggak, nah, jadi akhirnya eyel-eyelan di sekitar Masjidil Haram. Hampir bunuh-bunuhan. Hampir bunuh-bunuhan hanya untuk ngangkat Hajar Aswad. Ini kan urusan yang sepele, ya, urusan sepele. Hampir bunuh-bunuhan cuma gara-gara urusan ngangkat batu. Akhirnya ada orang yang salah satu di antara mereka bicara kayak gini. Ya sudah, untuk mengakhiri perselisihan kita harus mengangkat hakim. Kita harus mengangkat hakim. Hakim kita adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Hakim kita adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Nah, kemudian mereka akhirnya setuju. Oke, kalau kayak gitu. Nah, mereka menunggu. Siapa yang pertama kali masuk masjid? Ternyata sinten yang pertama kali masuk masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid pertama kali. Langsung pripun? Penduduk Mekah bersorak-sorak gembira. Alhamdulillah, inilah Al-Amin, inilah Al-Amin. Kami ridho. Apapun yang dia putuskan pasti apa? Pasti baik dan benar. Nah, akhirnya Rasulullah SAW diridhoi oleh penduduk Mekah, diridhoi oleh penduduk Mekah karena memang menikah kalau bahasa zaman panas-panasnya sekarang elektabilitas, elektabilitas. Mereka Rasulullah SAW menikah sangat dipercaya, sangat dipercaya di tengah masyarakat Mekah. Kemudian masyarakat Mekah mengangkat beliau sebagai pemberi keputusan. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan pripun? Beliau memutuskan untuk caranya meletakkan Hajar Aswad di atas kain, meletakkan Hajar Aswad di atas kain. Kemudian pripun? Memerintahkan kepada seluruh kabilah yang tadi berselisih untuk ngangkat bareng-bareng, untuk ngangkat bareng-bareng. Jadi Hajar Aswadnya diangkat bareng-bareng. Nah, ke tempatnya itu. Kemudian pripun? Yang memasangnya adalah dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi tetap yang menang banyak adalah siapa? Rasulullah SAW. Tetap yang paling mulia terhormat adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW lah yang memasangkan kembali batu Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi dengan keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW mengangkat dari tempat peristirahatannya batu Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula, itu akhirnya perselisihan yang dialami oleh penduduk Mekah saat itu bisa terselesaikan dengan sangat baik. Akhirnya Rasulullah SAW semakin tambah dipercaya oleh penduduk Mekah. Sudah jujur, baik hati. Jujur, baik hati, dermawan, ganteng. Coba. Terus ditambah lagi cerdas. Nah, ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenarannya itu sudah tidak bisa ditolak. Kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar tidak bisa ditolak. Karena dari
orangnya saja, ya, Rasulullah SAW itu benar-benar orang yang sangat sempurna. Jadi nggak mungkin. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada orang kafir, ya, yang dia baru pertama kali melihat Rasulullah SAW, itu langsung apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan oleh orang kafir tersebut ketika pertama kali melihat Rasulullah SAW, dia langsung berkata, wajah yang mustahil berdusta. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kafir melihat Rasulullah SAW pertama kali langsung mengatakan apa? Wajah yang mustahil berdusta. Mustahil berdusta, Pak. Jadi artinya pripun? Wajah ini pasti Pasti jujur. Wajah yang mustahil berdusta. Artinya wajah Rasulullah SAW itu dari wajahnya sudah bisa dipercaya sekali. Jadi kalau mau ngomong apapun itu pasti benar. Jadi gitu. Nah, ini kesimpulan orang yang baru pertama kali melihat Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang sudah berinteraksi dengan beliau selama hidup Rasulullah SAW? Tentu komentarnya beripun, bapak-bapak, ibu-ibu. Pasti memuji-memuji beliau. Pasti memuji-muji beliau. Bahkan kita kalau lihat di sejarah para sahabat berkomentar tentang Rasulullah SAW, mereka pripun? Hampir semuanya berkata seperti ini. Atau semuanya berkata seperti ini. Tidak pernah aku lihat orang sebelum dan sesudah beliau yang seperti beliau. Tidak pernah aku lihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudah beliau. Jadi Rasulullah SAW tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Jadi maka apakah umat Islam itu sangat berbahagia adalah hari dilahirkannya sinten? Rasulullah SAW. Dan hari yang paling berduka bagi umat Islam, ya, bagi alam semesta ini adalah hari di mana Rasulullah SAW diwafatkan. Jadi musibah yang paling besar, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan wafatnya sinten? Rasulullah SAW. Karena sudah nggak ada gantinya. Karena sudah tidak ada gantinya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita sampai di sini terlebih dahulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Ya, jadi sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, memang secara zahir, secara nampak oleh mata, mereka Rasulullah SAW sudah mengumpulkan daya tarik yang begitu luar biasa. Begitu dahsyatnya. Jadi Rasulullah SAW belum diangkat sebagai Rasul, mereka sudah memiliki daya tarik yang luar biasa. Sudah memiliki keutamaan-keutamaan yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Bahkan sekelas sinten Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq mereka masih kalah jauh dengan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Abu Bakar As-Siddiq juga digelari orang yang sangat jujur, tapi masih kalah jauh dengan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami haturkan pada kesempatan pagi hari ini. Ada benarnya semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya, ada kekeliruannya, itu adalah kesalahan dari kami pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisaril mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustadz Syamsul Arifin. Semoga kita dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari apa-apa yang beliau sampaikan. Menuju ke acara yang terakhir yakni penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.